Before we start study, let's pray together. Pray begin. Thanks. Greeting the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kalian sehat semua. Lantaran itu Tuhan yang memberikan kesehatan. Nah, dengan selalu memohon dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga sehat selalu tiap hari. Jadi tiap hari minta lagi terus. Karena juga nggak ada di kalender kapan saya sakit, nggak ada. Nah, bisanya kita hanya bisa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya Tuhan Sang Pencipta selalu memberikan kita sehat ya. Sehingga dengan sehat kita bisa belajar. Hari ini materinya apa? Kepariwisataan ya. Nah, untuk kepariwisataan sambil menunggu ini masih ada 2-3 teman kita yang masih di luar. Sambil menunggu kita pariwisata sampai apa kemarin ya? Ini nanti takutnya kalian asumsinya berbeda antara pembangunan industri atau pengembangan industri pariwisata sama isu pariwisata berkelanjutan itu beda nggak? Ya beda. Nah, aspeknya itu kan berbeda juga. Nah itu yang saya maksud. Coba saya cari tahu dulu nih dari Nalika ini. Coba sebutkan aspek daripada isu pembangunan isu pariwisata berkelanjutan. Nama lingkungan ya. Nah, ketiga aspek itu dinamakan triple bottom sustainability itu dinamakan. Jadi karena tiga itu harus seimbang, jadi dinamakan triple button sustainability. Triple button sustainable itu ketiga aspek itu harus seimbang. Jadi untuk kalau isu pariwisata berkelanjutan itu demi destinasi wisata itu tidak punah, supaya masih berkelanjutan. Tetapi kalau pengembangan industri pariwisata, namanya coba aspeknya apa saja? Satu manajemen, asri dan promo. Tetapi coba sekarang dari wisata berkelanjutan, aspeknya kan ada aspek ekonomi. Artinya secara ekonomi masyarakat itu tidak boleh diputus, bahkan malah dikembangkan. Salah satunya adalah economic profitable. Nah, coba economic profitable itu artinya apa, Tarita? Economic profitable. Dan profit itu apa coba? Untung. Jadi kalau nanti kalian dipertanyakan yang namanya economic profitable apa, kalian bisa jawab. Dan tidak hanya ekonomiknya, tetapi dari SDM-nya juga harus berkembang. Dinamakan apa? Nah, ini kamu economic profitable kisah dari pengembangan SDM. Istilahnya apa coba? Kalau SDM apa? Kalau SDM itu terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia terkenal dengan karyawan. Iya. Kalau karyawan bahasa Inggrisnya? Nah itu coba. Quality of employee itu apa, Kes? Itu meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerja di destinasi wisata. Coba tadi economic profitable apa nih? Kalau dari sisi wisata berkelanjutan, dari aspek ekonomi ada 4 itu unsurnya. Satu economic profit apa itu? Enggak, satu aja. Jelasin satu aja. Yaitu memastikan kelangsungan hidup dan daya saing bisnis untuk
mencapai suatu hidup secara jangka panjang. Gitu ya. Nah, yang kisah tadi contohnya kisah tadi masalah employment ya. Quality of employment. Jadi tadi cerita dulu upahnya misalkan 5 juta 100 UMR, terus sekarang disesuaikan menjadi 5,3. Jadi sehari kalian dibayar 202 dari 96. Ini yang dimaksud. Itu melaksanakan implementasinya dari kalian itu baca ini. Jadi kesejahteraan daripada karyawan itu sendiri. Kesejahteraan tidak hanya peningkatan kualitas. Kualitas itu tadinya belum bisa memberikan layanan prima. Ya, dengan kalian belajar terus bisa menjadikan layanan prima. Nah, itu terkait dengan gajinya naik. Jadi sesuai begitu ya. Jadi memang pengantar perasa itu dari dini. Nah, sekarang dari segi aspek pembangunan wisata, pengembangan industri pariwisata. Dari manajemen itu aspeknya ada berapa ya? 5 ya? 4. Coba yang dimaksud directing itu apa? Coba si Bunga. Di fungsi daripada manajemen salah satunya adalah directing. Bagus, karena urutannya itu dari sebelum dikembangkan itu di plan dulu dengan terkenal dengan planning ya, planning direncanakan dulu. Ini udah ada nih contoh pembangunan wisatanya SMK Cipta Karya. Manajemen itu planning ya, ini bagaimana supaya jadi sekolah piloting gitu. Nah, manajemen itu planning ya, planning itu merencanakan. Nah, habis merencanakan itu kan ada sumber daya manusianya, yaitu siapa? Karyawan. Kalau di sini guru itu karyawan TU. Nah, terus itu diorganizing. Artinya apa organizing? Desti aspek manajemen yaitu organizing. Apa Desti? Organize apa? Mengorganisasi. Coba ada nggak catatan kamu? Kalau nggak ada juga salam nanti itu remet. Itu mengatur dan menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan masing-masing. Dan sesuai dengan bidangnya. Jangan juga guru front office diajar oleh guru FB produk. Mabuk itu nanti. Guru front office jangan juga diterapkan jadi guru produk. Nah, nggak nyambung. Oke ya. Nah, di dalam pengembangan pariwisata itu aspek yang kedua adalah fasilitas dan salah satunya adalah ada aksesibilitas. Yang dimaksud itu apa coba sih? Siapa ya? Ini nih. Avicenna ya. Yang dimaksud aksesibilitas itu apa Avicenna? Nah, itu kan beda jawabannya ya. Coba saya ngambil bukan pengenapannya, hanya aksesibilitas yang dimaksud apa coba? Belum menginap. Jalannya aksesibilitas. Oke, jalannya menuju ke lokasi ini itu namanya akses. Jadi nanti kalau kamu jelasin jangan pakai
jangan pakai akomodasinya, ya kan? Ke Cipta Karya itu aksesnya dari mana? Pasar Genjing masuk ke dalam. Nah, ini namanya akses jangkauan yang bisa dijangkau. Baru kemudian sampai di sini baru ada aspek akomodasi. Udah sampai aspek akomodasi. Habis akomodasi terus aksi. Nah, coba di sini contoh aksinya. Ini bukan. Ini misalkan ini tempat wisata. Aksinya ngapain di sini? Aksinya coba. Sini ada tuh. Ini tahu nggak gini fasilitas banyak kok. Coba contoh aksinya ketika SMK Cipta Karya jadi destinasi wisata. Yaitu aksi menikmati fasilitas taman yang utama, yang kedua musola. Nah, gitu namanya aksi, bukan aksi. Ya. Terus untuk yang berikutnya apa? Aktivitas. Apa aktivitas? Segala oleh para wisatawan kalau berada di destinasi wisata ataupun tersediaannya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu apa? Sarana dan prasarana itu apa? Coba kamu mikir sarana dan prasarana. Sarana itu dibalik, sarana itu ada prasarananya. Kamu kalau mau sholat ada saja. Nah, begitu. There any question? No? If there any question, ya sampai ini aja. Kita matikan HP-nya.